Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Hatifah, NIM 105421105117. Nah, berikut ini saya akan mempraktikkan tata cara spelling atau bidai dan begetting. Nah, spelling atau bidai ini kita peruntukkan oleh pasien yang mengalami fraktur atau dislokasi. Kemudian untuk begetting sendiri itu kita peruntukkan oleh pasien yang mengalami trauma jaringan lunak. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlukan untuk spelling atau bidai dan begetting yaitu sepasang spalak, kemudian ada kain mitela sebanyak 4 buah, kemudian ada plester elastis, kemudian ada sepasang handscone. Nah, setelah alat dan bahan kita sediakan, kita perkenalkan diri ke pasien terlebih dahulu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fauzia. Saya adalah dokter yang bertugas di klinik ini, Pak. Nah, setelah itu, setelah kita memperkenalkan diri, kita lanjut ke cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, kita menggunakan handscone. Setelah kita menggunakan handscone, kita menanyakan kepada pasien bagian mana yang terasa sakit. Baik Pak, bagian mana tak terasa sakit? Lengan kiri, Dok. Lengan kiri ya. Nah, kemudian di sini kita nilai. Nah, di sini kita nilai apakah terdapat fraktur atau dislokasi. Nah, kalau terdapat fraktur, kita nilai lagi apakah terdapat penonjolan tulang atau tidak. Kemudian apakah ada pendarahan atau luka yang terbuka. Kemudian kita lihat apakah ada deformitas dari tangan pasien. Nah, kemudian jikalau terdapat pendarahan atau luka terbuka, terlebih dahulu kita beban tekan pada pendarahan tersebut. Nah, setelah itu kita menanyakan kepada pasien, menginformasikan kepada pasien bahwasanya terdapat fraktur. Baik Pak, ini terdapat fraktur. Nah, di sini saya akan melakukan suatu penanganan, di mana penanganan ini akan membuat fraktur Bapak ini tidak terlalu sakit, tidak terasa nyeri. Kemudian membuat fraktur Bapak ini tidak menambah atau tidak lebih parah. Kemudian agar Bapaknya lebih nyaman. Baik Pak, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Nah, setelah pasien menyatakan bersedia, kita mengambil 2 buah spalak, kemudian kita letakkan di daerah medial dan lateral seperti ini. Terlebih dahulu kita mencek dulu nadi dari pasien dan meminta pasien untuk menggerakkan jarinya. Nah, setelah kita mencek nadi dan meminta pasien untuk menggerakkan jarinya,
Itu gunanya agar kita bisa menilai vaskularisasi dari pasien dan persarafan dari pasien. Nah, setelah itu kita mengambil satu kain mitela. Kemudian kita ikat. Setelah itu kita ambil lagi kain mitela. Kemudian kita ikat era proksimalnya. Kemudian kita ambil lagi satu kain mitela lagi. Kemudian kita ikatkan lagi. Nah, setelah itu kita nilai kembali nadi dari pasien. Kemudian kita meminta pasien untuk menggerakkan jarinya. Baik Pak, bisa gerakan jari tak? Oke. Setelah itu kita memfiksasi tangan dari pasien. Kemudian kita mengambil kain mitela lagi untuk kita fiksasi di belakang leher pasien. Siap Pak. Kemudian kita ikatkan di belakang leher pasien. Kemudian kita posisikan pasien senyaman mungkin. Baik, ini adalah teknik dari splinting atau bidai. Kemudian kita lanjut ke teknik begading. Nah, pada teknik begading ini ada 3 cara. Yang pertama itu begading spiral, kemudian ada begading trigger of 8 atau yang
berbentuk seperti angka 8. Kemudian ada begading circular. Nah, untuk begading trigger of age ini kita peruntukkan oleh pasien yang mengalami cedera ankle joint. Nah, setelah itu kita meminta pasien, kita menginformasikan kepada pasien bahwasanya Pak, ini terdapat luka terbuka pada lengannya Bapak. Nah, di sini saya akan melakukan penanganan, di mana saya akan menggunakan perban elastis untuk menutupi luka Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Nah, setelah pasien bersedia, kita mengambil satu buah perban elastis, kemudian kita lilitkan kita satu kali lilitkan ke tangan pasien. Ini teknik sirkular. Setelah itu kita lilitkan secara horizontal. Ke daerah yang mengalami trauma jaringan lunak. Kita lilitkan. Kalau masih ada lebihnya, kita bisa lilitkan secara spiral ke bawah. Kemudian jika masih ada lebihnya kain, kita bisa sisipkan atau kita menggunakan penjepit. Di sini saya menggunakan penjepit. Kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan begading teknik spiral. Kita buka, kita anggap ini tidak ada. Anggapnya tidak ada. Kemudian kita mengambil satu perban elastis. Nah, kemudian kita lilitkan satu kali lilitan, kemudian kita lilit. Nah, kemudian kita arahkan ke bagian maksimal, kemudian kita kembalikan lagi, kemudian kita arahkan lagi, kita lilitkan ke bagian atas.
kemudian kita bawa lagi, kita kembalikan, kemudian kita bawa lagi ke bagian atas. Kemudian kita kembalikan lagi. Kalau masih ada lebih, kita bisa lilitkan ke bagian bawah. Kemudian kita kait. Seperti ini. Kemudian setelah itu untuk trigger of fate atau teknik begading trigger of fate atau yang berbentuk 8, itu yang diperuntukkan oleh pasien yang mengalami cedera di bagian ankle joint. Kemudian kita meminta pasien untuk berbaring. Baik, selanjutnya di sini saya mempraktekkan teknik begading trigger of eight. Nah, di mana pada teknik ini diperuntukkan oleh pasien yang mengalami cedera di bagian ankle joint-nya. Nah, di sini kita mengambil perban elastis, kemudian kita lilitkan satu kali pada daerah yang cedera. Kemudian setelah itu kita bawa ke bagian proksimal. Kemudian kita kembalikan lagi. Kemudian kita lilit. Daerah proksimal. Kemudian kita lilit. Setelah itu kita mengambil penyangga untuk kain sisanya. Seperti ini. Baik,
setelah kita melakukan beberapa penanganan, kemudian kita mengecek secara berkala keadaan pasien. Nah, yang kita cek itu apakah ada timbul rasa nyeri atau tidak. Nah, jika tidak, kita bisa melakukan penanganan selanjutnya. Nah, baik, sekian video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.